Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan melakukan penyemprotan cabai kita yang ketiga, teman-teman, di usia 18 hari setelah tanam, teman-teman ya. Di kondisinya sebagian alhamdulillah subur ya, sebagian juga banyak yang terkena bercak. Ini mulai keriting lagi, teman-teman. Jadi waktu itu kita semprot pertama itu keritingnya sudah alhamdulillah tidak terlalu banyak, tapi sekarang keritingnya makin banyak lagi, teman-teman. Jadi kali ini kita gunakan Marshall, teman-teman. Kemudian kita gunakan Tandem. Kemudian kita gunakan Ambition dan juga kita tambahkan perkat. Nah, untuk dosisnya sendiri kita gunakan Marshall ini sebanyak 15 mili dan Tandem ini kita gunakan 12 mili dan Ambitionnya kita gunakan 30 mili. Untuk Pasmur kita gunakan 3 sendok makan, teman-teman ya. Untuk takaran airnya 20 liter, teman-teman. Jadi semoga keritingnya bisa cepat sembuh, teman-teman ya. Untuk terus kita rolling, teman-teman ya. Kemarin kita gunakan Mancozeb, sekarang kita gunakan Tandem, teman-teman, untuk fungisidanya. Kemudian untuk inseknya kita juga rolling. Sebelumnya kita gunakan Kuracron dan juga Abamectin, sekarang kita gunakan Marshall supaya hambanya cepat pergi, teman-teman ya. Oke, teman-teman, langsung saja kita racik dan kita semprotkan. Untuk penyemprotan sendiri kita di sore hari, teman-teman ya. Usahakan di sore hari supaya lebih maksimal, teman-teman. Oke, teman-teman, lakukan penyemprotan merata, teman-teman ya, dari atas sampai bawah. Pastikan di bawah daunnya itu terkena, teman-teman ya, karena biasanya tungau dan trip itu suka di bawah pohon, teman-teman. Ini usia cabai kita di 18 hari setelah tanam. Oke, teman-teman, kita semprotkan sampai selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini saya sedang melakukan pencabutan rumput, teman-teman ya. Jadi sebelum dikocor ini saya bersihkan dulu supaya nanti pupuknya diserap semua oleh cabenya, teman-teman. Dan ini saya buat lubangan seperti ini, teman-teman ya, supaya nanti pupuknya itu tidak kemana-mana, teman-teman ya. Fokusnya hanya di satu titik ini aja. Jadi kalau misalkan tidak dibikin lubangan seperti ini, nanti begitu disiramkan pokoknya sini bisa turun ke bawah, teman-teman. Nah, jadi untuk antisipasi ya dibuatkan lubangan seperti ini, teman-teman ya, supaya akarnya juga terpancing untuk semakin menjauh ataupun menyebar, teman-teman. Nah, kondisinya emang masih gini, teman-teman ya, ada yang keriting tapi tunas-tunas barunya ini ataupun daun barunya ini bagus, teman-teman, seperti ini. Ini sudah 22 hari setelah tanam, teman-teman. Kondisinya seperti ini. Kita rawat terus, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Assalamualaikum, teman-teman. Di video kali ini kita akan melakukan pengocoran cabai kita, teman-teman, di usia yang sudah 22 hari setelah tanam, teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan melakukan pengocoran dan tadi juga kita sudah selesai melakukan pencabutan rumput, kemudian kita beri lubang di sekitar pohon cabai kita ini, teman-teman. Jadi fungsinya ini untuk nanti supaya ketika pemupukan itu karena tanahnya keras jadi tidak kemana-mana, teman-teman ya, hanya sekitar sini saja.
jadi mudah diserap oleh akar karena akarnya kan masih kecil nih teman-teman. Jadi saya beri parit seperti ini teman-teman supaya tidak kemana-mana. Untuk pemupukan kali ini kita gunakan 3 bahan teman ya. Ada asam humat, kemudian kita gunakan fosfat dan juga NPK 16 teman-teman ya. Jadi pemupukan yang ketiga ini sama dengan pemupukan yang sebelumnya teman-teman ya. Kita gunakan 3 bahan ini dengan dosisnya kita gunakan asam humat ini 2 sendok makan, kemudian ultradark 2 sendok makan, dan NPK-nya kita gunakan 4 sendok makan teman-teman. Untuk airnya 20 liter teman-teman ya. Lanjut kita takar teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, untuk satu pohon kita berikan 100 ml teman-teman ya. Jadi fungsinya ini teman-teman ya. Jadi dia diserap di sini saja, di sekitar kubangan ini, tidak melebar ke sini teman-teman. Jadi paritnya ini berfungsi untuk menahan pupuk supaya tetap di area dekat batang cabenya teman-teman. Jadi pemupukan kita lebih optimal lagi. Seperti ini kondisi cabai kita teman-teman ya. Usia 23 hari setelah tanam teman-teman. Ya, akibat bercak dan juga keriting jadi pertumbuhannya terganggu teman-teman. Usia 23 hari masih kerdil, namun alhamdulillahnya di bagian pucuk yang baru ini normal teman-teman ya. Jadi tidak keriting. Bawah juga seperti ini muncul tunas baru yang bagus. Jadi tetap kita rawat terus teman-teman ya. Kita rawat secara maksimal. Semoga cabenya lekas membaik teman-teman. Ya, mungkin sedikit keterlambatan pertumbuhan teman-teman ya, akibat serangan daripada jamur dan juga hama ini teman-teman. Nah, ini lahan yang kita timbus, berbeda dengan lahan yang tidak kita timbus ketika kita melakukan penanaman. Di sini kondisinya lebih subur teman-teman ya. Nah, kondisinya lebih subur dan ya normal teman-teman lah ya. Di usia 23 hari ini cukup besar dan hijau, minim juga terserang keriting teman-teman ya. Juga jamurnya juga tidak sebanyak yang di atas atau yang kita timbus teman-teman. Kita lakukan perawatan yang sama teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan lakukan penyemprotan cabai kita yang keempat teman-teman ya, di usia 24 hari setelah tanam. Jadi kondisinya alhamdulillah sudah mulai membaik teman-teman. Jadi fungi bercak daun dan juga keriting itu sudah mulai baik teman-teman. Tinggal kita teruskan konsisten melakukan perawatan teman-teman ya. Untuk penyemprotan kali ini kita gunakan mankosat teman-teman. Kemudian untuk hama kita gunakan kurakron. Kita campur juga dengan Marshall. Kita tambahkan Ambition dan juga kita beri perkat teman-teman. Untuk dosisnya sendiri kita gunakan mankosat ini 2 sendok makan. Kurakron kita gunakan 12 ml.
kemudian Marshall kita gunakan 12 mili, dan Ambition kita gunakan 30 mili. Untuk perekatnya kita gunakan 3 sendok makan teman-teman. Untuk takaran airnya 20 liter. Jadi kita semprotkan secara merata teman-teman ya. Semoga cabai cepat normal, karena di usia 24 hari ini sudah banyak juga yang masih kerdil teman-teman ya, karena penyakit itu. Jadi tetap terus kita lakukan perawatan secara konsisten supaya hasilnya lebih tetap maksimal teman-teman ya. Oke, lanjut kita racik teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lakukan penyemprotan secara menyeluruh teman-teman ya, ke seluruh batang cabai dari atas sampai bawah teman-teman, terutama di bawah lembar daun ini teman-teman ya. Biasanya tungau ataupun trip itu berada di bawah daunnya teman-teman. Jadi pastikan semuanya terkena semprot dengan merata. Untuk kondisinya sebagian bagus, sebagian masih keriting-keriting teman-teman ya, kerdil seperti ini. Oke teman-teman, kita lakukan penyemprotan sampai selesai. Kali ini kita akan melakukan pengocoran cabai kita teman-teman di usia 28 HS. Terlihat belum ada pertumbuhan yang signifikan teman-teman ya dari cabai kita, masih banyak yang keriting, bercak juga. Terus kita pantau teman-teman ya, tapi memang pertumbuhannya sangat lambat, terutama yang seperti ini ya, masih banyak keriting, jadi pucuknya ini udah tidak ada lagi teman-teman. Nah, untuk pengocoran kali ini kita gunakan asam humat, ultradap, dan juga NPK teman-teman ya. NPK merah. Kalau berdasarkan kandungannya ini lebih banyak lagi teman-teman ya. Kalau NPK biru itu kan hanya nitrogen, fosfat dengan kalium dengan dosisnya 16-16. Nah, ini ditambah lagi dengan unsur haranya kalsium dan juga magnesium. Kalsium sebanyak 5,15% dan magnesium 1%. Jadi untuk secara kandungan gizinya ini lebih banyak lah teman-teman ya, dibandingkan dengan NPK biru. Harganya juga lebih murah dibandingkan yang biru teman-teman. Tapi belum tahu ini khasiatnya seperti apa teman-teman. Nah, untuk dosisnya sendiri Antero kita gunakan 2 sendok makan, Ultradap kita gunakan 2 sendok makan, dan NPK ini kita gunakan 6 sendok makan teman-teman ya. Jadi dosisnya langsung saya tambahkan untuk memacu pertumbuhan teman-teman. Seperti biasa teman-teman ya, lakukan pengocoran sebanyak 100 bini per batang teman-teman, atau per tanaman. Pastikan pupuk konsentrasi di bawah akarnya teman-teman ya, sekitar sini saja supaya lebih optimal diserap oleh tanaman. Nah, kondisinya masih seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut sampai selesai.